Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak, para pencinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya yang sekarang hadir di studio. Pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih berada dalam suasana Ramadan dan mudah-mudahan kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan sampai nanti di penghujung hari Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa meraih segala fadilah yang Allah janjikan pada kita semuanya. Anak sekalian, pencinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya, pada kesempatan yang indah ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah kisah toladan, kisah yang luar biasa. Kisah ini harus kita toladani sebagai bakti kita kepada orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kisah seorang laki-laki miskin yang justru di kanan kirinya, di tetangganya tidak dikenal siapa-siapa, tapi justru dikenal oleh penduduk langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang laki-laki Yaman yang tinggal bersama dengan ibunya yang sudah sepuh, yang sudah tua dan juga lumpuh, sehingga ibunya tidak bisa kemana-mana. Uwais Al-Qarni biasa bekerja sebagai penggembala ternak. Dia mendapat buruan, mendapatkan upah dari jasanya menggembalakan ternak tetangganya. Hasil dari jasa itu dia makan secukupnya, dan hebatnya walaupun dia orang miskin, dia selalu menyisakan untuk memberi tetangganya yang mungkin kondisinya lebih miskin dari dia. Itulah Uwais Al-Qarni. Hidupnya selalu berbakti kepada orang tuanya. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan permohonan pada ibunya. Ibu, aku kepingin ketemu dengan Rasul, Bu. Karena Rasul ini adalah pribadi yang bagus. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menteladani beliau. Aku kepingin bertemu langsung dengan Rasulullah. Tinggalnya waktu itu Rasul di Madinah. Maka ibunya mengizinkan, tapi pesan ibunya, "Ya nak, jangan lama-lama. Kalau sudah selesai urusanmu, kembali. Karena aku tinggal sendirian. Siapa yang merawat aku?" Akhirnya apa? Uwais Al-Qarni itu menyiapkan segala kebutuhannya untuk meninggalkan ibunya beberapa waktu, beberapa hari. Disiapkan makanan sebanyak-banyaknya, dipesankan kepada tetangganya agar ibunya ya sekali-sekali dilihat mungkin butuh apa dan sebagainya. Berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah. Jaraknya dari Yaman ke Madinah itu kurang lebihnya 1100 km. Sesampainya di Madinah, setelah berapa hari, ya diketoknya pintu Rasulullah, "Assalamualaikum." Maka dari dalam rumah jawabannya adalah istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Ya, disampaikan, "Wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, aku adalah Uwais Al-Qarni. Aku ingin bertemu dengan baginda Rasul Muhammad." Apa jawaban dari dalam rumah itu? Aisyah menjawab, "Mohon maaf, Rasul sedang tidak di tempat. Rasul sedang bersama dengan sahabatnya berperang. Dan saya tidak tahu kapan Rasul akan pulang." Maka ada rasa sedih dari Uwais karena ingin bertemu dengan Rasul.
Ada kebimbangan, ditunggu apa pulang ya, ditunggu apa pulang. Dia mau nunggu, tidak tahu kapan Rasul datang. Ya, mau pulang dia eman, sudah sampai di Madinah, jaraknya sekian jauhnya. Tapi dia putuskan karena ingat pesan ibunya, jangan lama-lama. Dia meninggalkan ibunya yang sedang kondisi seperti itu. Maka untuk bertemu dengan Rasul pun, saya ulangi sekali lagi, untuk bertemu dengan Rasul pun ditinggalkan oleh Uwais Al-Qarni. Karena apa? Ingin segera kembali merawat ibunya. Ya sudah, pulang Uwais Al-Qarni. Selang berapa waktu, berapa hari Rasul datang. Hebatnya apa anak-anak sekalian? Rasul itu sudah tahu ya kalau ada tamu seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni. Maka Rasul menyampaikan kepada istrinya ya tentang laki-laki yang datang tadi menemui aku. Dia adalah seorang anak yang soleh, dia berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak dikenal oleh kanan kirinya, tapi dia dirindukan oleh penduduk langit. Namanya Uwais Al-Qarni. Ya, istrinya heran, Aisyah heran, dari mana Rasul tahu? Rasul selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Anak-anak, para pencinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya yang saya cintai, suatu saat Uwais ini menyampaikan kepada ibunya apa kebutuhan ibunya yang belum terpenuhi oleh Uwais. Ibunya menyampaikan, nak, aku kepingin berangkat haji. Aku kepingin, sepertinya aku sudah tidak lama lagi. Aku kepingin menunaikan haji. Uwais mulai berpikir bagaimana dia harus memberangkatkan ibunya haji. Jaraknya begitu jauhnya dan dia bukan orang kaya yang punya kuda, punya unta, punya keledai. Ya, akhirnya apa? Uwais sebagai seorang anak yang berbakti tidak putus asa. Maka dia carikan cara untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah yang jaraknya itu 1.300 km. Maka akal yang dipakai oleh Uwais itu latihan mengangkat beban. Dengan cara apa? Uwais itu beli anak lembu, anak sapi. Dan hebatnya apa? Dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap pagi Uwais itu mengambil anak lembu itu dari bukit untuk dibawa ke bawah, dilepas di bawah. Nanti kalau sore diangkat lagi, ditaruh di kandang di atas bukit. Ya, dia mengangkat lembu itu naik turun bukit setiap hari selama 8 bulan. Selama 8 bulan, setelah 8 bulan, Uwais itu apa? Ototnya juga mulai tumbuh dan anak lembu ini sudah semakin besar. Sampai beratnya itu 100 kg. Melebihi berat ibunya. Ya, artinya apa? Secara teori Uwais sudah siap untuk membawa ibunya untuk haji ke Mekah. Setelah di bulan Syawal itu bulan yang ke-10. Kalau haji itu di bulan Zulhijjah, itu bulan yang ke-12. Uwais menyampaikan kepada ibunya, Bu, aku ingin mengajak ibu berangkat haji. Senang hati ibunya. Ya, ibunya baru bertanya karena ibunya sadar kita tidak punya apa-apa. Nak, dengan cara apa kamu akan membawa ibu ke Mekah berangkat haji? Apa kata Uwais? Aku akan menggendong ibu. Sejauh itu, nak? Iya, saya akan menggendong ibu. Digendonglah. Ya, orang kalau ke Mekah itu mesti bawa perbekalan yang banyak. Di samping kuda, di samping keledainya itu penuh dengan bekal. Lah, Uwais ini mau bekal apa? Bawa ibunya aja sudah berat. Sehingga bekal pun juga tidak banyak. Dia hanya sekali-sekali di siang hari dia berhenti di bawah pohon kurma. Ya, setelah itu kalau sudah selesai lelahnya, dia berangkat lagi digendong ibunya. Ya, sudah sampainya di kota Mekah, dia menunaikan rukun haji. Tawafnya dilakukan. Nah, ketika tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu, Uwais itu berdoa dan doanya bukan untuk dia. Habis semua doanya untuk ibunya. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, kata Uwais. Ibunya mendengar karena doa itu diulang-ulang dibacakan, ya Allah, ampunilah dosa ibu. Akhirnya ibunya bertanya, "Loh, nak,
Kenapa kamu berdoa untuk ibu? Lalu bagaimana dengan kamu sendiri? Kata Uwais, Bu, kalau ibu diampuni dosanya oleh Allah dan ibu masuk surga, maka cukuplah ridhonya ibu kepadaku yang akan menghantarkan aku ke surga. Anak-anak sekalian, cerita ini sampai terdengar oleh Kanjeng Nabi, oleh Muhammad Rasulullah. Sampai Rasul itu berpesan kepada sahabat hebatnya. Sahabat hebatnya, bukan tanggung-tanggung. Ya, orang hebat yang dijamin surga oleh Rasulullah, oleh Allah, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasul berpesan kepada dua sahabatnya, kalau kamu bertemu dengan kalau kamu bertemu dengan Uwais, maka mintalah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah untuk kamu, dan mintalah Uwais berdoa untuk kamu. Ya, dua sahabat Rasul penasaran, seperti apa orang ini kok sampai aku disuruh mintakan istighfar, kok sampai aku disuruh minta berdoa untuk kepada Uwais. Nah, anak-anak sekalian, Uwais ini ada sakit namanya sopa. Sopa itu seperti belang-belang. Ketika tawaf, Allah kabulkan, ya, mungkin kesedihan dari Uwais disembuhkan dari penyakit sopanya itu. Tinggal ada belang di telapak tangannya yang mungkin oleh Allah dibiarkan ini sebagai tanda kelak Umar sama Ali biar mudah mencarinya. Ya, anak sekalian, setelah ada wasiat seperti itu dari Kanjeng Nabi, maka Sayyidina Umar dengan Ali itu selalu menunggu rombongan dari Yaman. Setiap ada orang Yaman yang berdagang masuk kota Madinah, itu mesti ditanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Oh, tidak ada, Tuan. Nanti ada rombongan lagi dari Madinah, ditanya lagi, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Sampai akhirnya suatu saat karena ibunya sudah meninggal, maka Uwais dengan bebas meninggalkan kota Yaman untuk ikut rombongan. Ya, dia ikut sebagai pesuruh, sebagai penjaga kuda dari rombongan pedagang-pedagang yang berasal dari Yaman ke Madinah. Maka suatu saat masuklah rombongan dari Yaman, dan di rombongan itu ada yang bernama Uwais. Ditanya oleh Sayyidina Umar, itu khalifah, presiden. Ya, ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah ada di antara engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Kata rombongan itu, ya orang pedagang-pedagang yang kaya-kaya, Tuan, untuk apa Tuan mencari Uwais? Uwais itu pesuruh kami. Ada di belakang Tuan lagi jaga kuda kami. Maka sesuai dengan amanat, sesuai dengan wasiat dari Rasul, maka datanglah Umar dan Ali untuk menemui sahabat yang satu nih, Uwais Al-Qarni. Uwais sedang sholat, ditunggunya oleh Umar. Setelah bertemu dengan Uwais, maka bersalamanlah. Assalamualaikum, kata Sayyidina Umar. Bersalaman Umar dengan Uwais. Setelah bersalaman, dibalik tangannya sama Uwais. Benarlah ada tanda sopak di telapak tangan Uwais. Lalu Umar Ibn Khattab bertanya kepada Uwais, siapa nama Tuan? Kata Uwais, namaku adalah Abdullah. Abdullah itu hamba Allah, itu nama umum. Kata Umar, aku pun juga Abdullah. Aku pun juga hamba Allah. Tapi siapa nama Tuhan sebenarnya? Dia menyampaikan Uwais Al-Qarni. Maka aku dapat wasiat dari Rasulullah agar engkau sudi memohonkan ampun untukku kepada Allah dan mendoakan aku. Jadi Uwais itu pertamanya tidak mau. Tapi karena apa? Karena itu adalah wasiat dari Rasulullah. Maka Uwais pun mengangkat tangan, memohonkan ampun untuk Sayyidina Umar dan Ali, dan juga mendoakan kepada keduanya. Anak-anak sekalian, para pencinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya, karena selama hidupnya Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi, tidak pernah bertatapan langsung secara fisik dengan Rasulullah, maka dia tidak disebut sebagai sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu salah satu syaratnya dia harus bertemu, bertatapan secara fisik dengan Rasulullah. Ketika dia ada di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasul, maka dia disebut sebagai tabi'in, generasi kedua. Tapi Rasul menyebutnya khairut tabi'in. Ya, tabi'in yang terbaik itu adalah
Uwais Al-Qarni. Penduduk bumi yang tidak dikenal oleh bumi, tapi dia dirindukan oleh penduduk langit. Setelah itu Uwais itu berpesan kepada Umar, wahai Tuan, cukuplah Tuan yang mengenal kami. Setelah ini jangan sampai ada orang mengenal kami lagi. Yang katanya dalam sejarah itu diceritakan Uwais itu akhirnya mengasingkan diri, tinggal di Irak demi agar orang tidak mengenal siapa Uwais Al-Qarni yang sebenarnya. Itulah orang miskin yang mungkin hartanya jauh lebih rendah dibandingkan kita, tapi kepatuhannya kepada orang tuanya seperti itu, baktinya kepada orang tuanya seperti itu, sampai Rasul mengatakan bukan penduduk tidak dikenal di bumi, tapi dirindukan oleh penduduk langit. Itulah Uwais Al-Qarni. Saya rasa mungkin itu cerita dari Ustadz. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya. Apakah kisah ini masih berlaku di zaman sekarang? Ya, saya rasa karena hubungan orang tua dengan anak itu kan selalu ada. Ya, anak berbakti kepada orang tua itu selalu ada. Walaupun tidak harus menggendong orang tua kita ke mana? Ke Mekah. Ya, hati-hati. Anak itu kadang-kadang bergaul sama orang tuanya malu. Bergandengan tangan dengan ibunya yang sudah sepuh malu. Padahal dulu ibunya menggendong kamu tidak malu. Ya, bahkan kadang-kadang mohon maaf pipis, beol, digendongan, ibunya malah senang. Anakku sehat. Ya, sementara kita ketika bertemu dengan orang tua kita yang sudah sepuh, kita malu menggandengnya. Apalagi di tengah keramaian, ya, anak-anak remaja bergandengan seusianya, ya, lalu kita menggandeng orang tua kita, betapa malunya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ya seperti Uwais Al-Qarni, hilangkan rasa malu itu. Orang tua kita tidak pernah malu menggandeng kita, walaupun kita mungkin nakal, kita suka beol dan sebagainya. Kenapa kita harus malu? Bentuknya yang mungkin berbeda. Bakti kita kepada orang tua tetap sama, karena itu adalah toladan bagi kita semuanya. Ya, saya rasa mungkin itu. Ada yang lain? Saya persilakan. Ya. Untuk mentauladani Uwais Al-Qarni, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita di era sekarang? Ya, era sekarang ini yang menjadi masalah ya karena adanya IT, adanya hiburan yang mungkin akan memalingkan kita dalam berbakti kepada orang tua. Ya, jangan pernah sekali-kali ya mengalahkan orang tua kita dengan HP. Jangan sekali-sekali mengalahkan orang tua kita dengan tontonan di televisi. Hati-hati. Kalau sudah dipanggil orang tua kita, maka segera jawab, segera datang. Apapun kesibukan kita. Jangan sampai kita berkali-kali dipanggil oleh orang tua kita. Apalagi masih mengatakan, iya bu sebentar, iya bu sebentar, iya bu sebentar. Adakah yang lebih penting dari panggilan orang tua kita? Maka segeralah datang pada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita, ya Allah, anakku dipanggil kok tidak segera datang. Jangan sampai seperti itu. Itu bentuk teladan kita terhadap cerita Uwais Al-Qarni. Orang tua kita punya kondisi yang beda-beda. Kalau Uwais mungkin orang tuanya lumpuh. Orang tua kita mungkin ada orang tua yang cerewet, ya, ada yang rewel, ya. Jangan kamu, wah ibu cerewet, bapak cerewet. Ya, saya yakin apapun yang dilakukan oleh orang tua itu untuk kebaikan untuk putra putrinya. Ya, saya rasa itu semua ya sudah ya. Ya demikian. Mudah-mudahan kita bisa menteladani cerita ini. Berbaktilah kepada orang tua. Senyampang ini bulan suci Ramadan. Ya, dekatlah dengan orang tua. Di usia remaja seperti kalian, memang secara psikologis anak remaja itu lebih dekat dengan temannya. Tapi itu bagi remaja yang tahu tentang birrul walidain, bagi remaja yang tahu tentang akhlak, yang tahu tentang bakti kepada orang tua, tidak akan seperti itu. Dia tetap lebih dekat kepada orang tuanya. Dia sadar siapa yang melahirkan, siapa yang membesarkan, siapa yang paling sayang. Diingat baik-baik. Perempuan yang paling sayang pada kamu adalah ibumu. Dan laki-laki yang paling sayang pada kamu adalah bapakmu. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak sekalian, para pencinta tasbih.
Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.